Selamat mendengarkan podcast ini. Menemukan Tuhan berarti memiliki hubungan interaksi konkret, hubungan timbal balik yang nyata, di mana melalui segala pengalaman hidup yang dialami, seseorang dijuruskan untuk hidup di dalam kesucian dan kesempurnaan. Jadi menemukan Tuhan berarti memiliki hubungan yang interaksi dengan Tuhan secara konkret melalui segala pengalaman hidup yang di dalamnya atau melaluinya Tuhan menjuruskan seseorang untuk mencapai kesucian Tuhan atau kesempurnaan. Inilah yang mestinya menjadi isi pokok inti dari kekristenan kita. Kesalahan dalam pelayanan gereja mengakibatkan banyak orang Kristen yang tidak menemukan Tuhan. Yang pertama, jika gereja menyelenggarakan kegiatannya hanya supaya gereja itu eksis, artinya gereja memiliki jemaat, memiliki aset sebagai sarana kegiatannya, memiliki biaya untuk memenuhi operasionalnya, dan bisa menjamin nafkah dari para pendeta atau rohaniwannya. Kalau gereja menyelenggarakan pelayanan hanya supaya eksis, pasti gereja itu akan menyalahgunakan wewenang rohani yang dimiliki. Akan sering menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan institusi atau lembaga gereja itu. Yang kedua, kesalahan gereja ketika gereja menyelenggarakan pelayanan supaya jemaat diberkati dalam bentuk pemenuhan kebutuhan jasmani, cukup dalam finansial, tubuh yang sehat, rumah tangga yang dirasa harmoni dan bahagia, anak-anak yang sukses, memiliki berbagai fasilitas dan terhormat. Kelihatannya sekilas ini benar, tetapi ini sebenarnya sebuah penyimpangan di mana jemaat diparkir di dunia, tidak dibawa terbang untuk menuju kemuliaan Allah. Dan tentu gereja-gereja seperti ini sangat diminati karena visinya sangat cocok dengan semangat zaman, bisa dikawinkan dengan semangat dunia, dan memang itulah yang dirasa sebagai kebutuhan. Harus diakui, gereja dalam jumlah yang sangat besar melakukan kesalahan ini. Dan itu menjadi penyebab utama atau kausalitas prima dari kegagalan jemaat menemukan Tuhan. Pasti yang penting jemaat datang ke gereja, jemaat bisa mendukung eksistensi keberadaan jalannya gereja itu, dan jemaat juga merasa sebagai konsumen yang dipuaskan oleh doa, harapan, dan janji yang disampaikan pelayannya lewat mimbar-mimbar gerejanya. Gereja sebagai produsen, jemaat sebagai konsumen. Dulu saya termasuk bagian dari kartel atau rezim ini. Tapi sekarang saya sadar saya salah. Kita harus kembali kepada maksud tujuan keselamatan diberikan, supaya manusia, supaya setiap saudara bisa menemukan Tuhan. Ini proyeksinya. Bagaimana setiap saudara bisa menemukan Tuhan, yaitu mengalami sebuah hubungan interaksi konkret melalui berbagai pengalaman yang di dalamnya
saudara dijuruskan untuk mencapai kesucian Allah atau kesempurnaan. Jadi kalaupun saudara tidak pernah memiliki pengalaman yang spektakuler, yang ajaib, seperti sembuh dari sakit, mendengar suara Tuhan, diangkat Tuhan hidup-hidup, atau naik ke surga, tidak pernah memiliki pengalaman yang spektakuler seperti itu, sama sekali tidak masalah. Sebab orang yang sembuh dari sakit kanker, tumor ganasnya, dan mengalami keajaiban-keajaiban lain, belum berarti sudah menemukan Tuhan secara ideal. Menemukan Tuhan secara ideal adalah ketika orang bisa berinteraksi melalui segala pengalaman hidup, dijuruskan Tuhan kepada kesucian Tuhan dan kesempurnaan, sehingga setiap pribadi memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allahnya hidup. Di situ dia menemukan Tuhan. Allah yang benar adalah Allah yang agung. Proyeksi kehadirannya di tengah-tengah umat bukan sekedar memberi pertolongan dari segala masalah hidup. Jadi kalau orang berurusan dengan Tuhan, jangan karena membawa persoalan ekonomi semata-mata, persoalan sakit penyakit atau problem yang lain. Tuhan pasti menolong kita, tidak mungkin tidak, karena kita miliknya dan anak-anaknya. Jadi kalau kita sakit, ke dokterlah, berobatlah, ubah pola makan, pola hidupmu. Apalagi kalau sakit itu akibat kesalahanmu, malulah kalau minta mujizat. Sebab yang kamu tabur harus kamu tuai. Tapi kalau Anda tergerak untuk minta kesembuhan, silahkan. Kalau Anda ada problem ekonomi, berjuanglah, bekerjalah dengan rajin dan giat. Sebab sudah ada tatanannya, yang kamu tabur kamu tuai. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, kawasan yang kita masuki adalah sekolah kehidupan, di mana di setiap saat Tuhan menyediakan berkat abadinya yang tiada terbatas. Berkat abadi Tuhan adalah pelurusan batin kita yang bengkok, pemurnian karakter kita yang jahat. Itu harta abadi, itu harta kekal kita. Anda akan tahu betapa berharganya hidup ini, saudara. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Sedang dikerjakan Tuhan melalui setiap peristiwa di mana kita bisa berinteraksi dengan Allah yang hidup. Itu tak ternilai. Not just time is money, but time is grace. Waktu itu anugerah. Tersedia itu berkat abadinya. Allah menyediakan dan men-setting dan merancang banyak peristiwa hidup yang mau meluruskan batin kita yang bengkok, memurnikan karakter kita yang buruk, membawa kita kepada kesucian Tuhan dan kesempurnaannya. Disitulah seseorang berinteraksi, saudara, dan bisa menemukan Tuhan walaupun tidak memiliki pengalaman yang bersifat mistis, tidak mendengar suara Tuhan secara audible, tidak melihat Tuhan secara visible, tidak pernah memiliki pengalaman penglihatan dan berbagai karunia roh yang menghebohkan, tetapi justru dari pengalaman-pengalaman hidup bisa merasakan pembentukan Allah. Itulah nilai di atas segala nilai. Oleh sebab itu orang harus logik, jangan mistis. Mistis ada bagiannya, logik dan realistis harus lebih diutamakan, karena itulah yang kita jalani setiap hari. Ada orang-orang yang bangga pernah sakit tumor total sembuh. Wah, dulu tahun sekian kalau Tuhan gak sembuhkan saya sudah mati. Dokter sudah angkat tangan saya sembuh. Apakah berarti dia sudah menemukan Tuhan? Belum menemukan secara proporsional, secara ideal. Tuhan ditemukan setiap hari dalam hubungan interaksi konkret, di mana Tuhan menjuruskan kita kepada kesuciannya dan kesempurnaan. Kesempatan ini terbatas.
Orang yang menolak dibentuk Tuhan, dia tidak akan pernah dibentuk Tuhan selamanya. Jadi jangan sia-siakan, saudara. Saudara tahu bahwa untuk proses ini, proses dikembalikan manusia ke rancangan Allah, lewat interaksi langsung, di mana Tuhan mengajarkan kesuciannya kepada kita masing-masing. Karena masing-masing kita punya personality, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi Tuhan mau mengajar masing-masing bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang agung, saudaraku sekalian. Di situ, saudaraku sekalian, orang akan melihat bukti kehadiran Allah di dalam hidupnya secara konkret, saudara. Justru itulah kekuatan kita. Disitulah kekuatan hidup kita. Kita melihat banyak orang yang membawa jemaat kepada mistik. Pesan Tuhan, suara Tuhan. Bukan tidak percaya pesan Tuhan, suara Tuhan. Justru kehadirannya sangat berkualitas ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan mau mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengenakan kesucian Tuhan, kesempurnaannya. Dan kalau saudara-saudara sudah ditebus saudara Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak bisa menghindari. Anda ditebus itu untuk diubah. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyang. Mari kita lihat sekarang Matius pasal 19. Matius 19 ayat yang ke-12. Matius 19 ayat yang ke-12, saudara-saudara sekalian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke. Tuhan menyatakan ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Dan Tuhan setuju. Tuhan menyetujui. Di sini kita menemukan satu pelajaran yang berharga. Bahwa demi kerajaan Allah, seseorang harus menurunkan semua harga. Semua harga, semua nilai. Apa yang dianggap berharga oleh dunia harus berani diturunkan demi kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini di sini maksudnya adalah demi supaya pemerintahan Allah itu bisa berlangsung di dalam hidupnya. Pemerintahan Allah itu adalah ketika seseorang bisa hidup dibawahi, didominasi, dikontrol, dan dalam segala hal yang dilakukan sesuai dengan keinginan Bapa. Suatu hari saya menjerit dalam doa, ya Bapa, bagaimana sesungguhnya aku bisa melakukan kehendak-Mu? Buat aku mengerti dan bisa melakukannya. Tuhan tidak kelihatan, Bapa tidak kelihatan, tetapi Tuhan Yesus bertegas berkata, untuk apa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Jadi melakukan kehendak Bapa itu penting, sebab kita menyebut Yesus sebagai Tuhan bisa dianggap sah, diterima kalau kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau majikan. Tunjukkan ketertundukanmu kepadaku dengan melakukan kehendak Bapa. Jika tidak, panggilan sebutan Tuhan atas diriku omong kosong. Jadi berat, saudaraku. Disinilah pemerintahan Allah berlangsung atau bisa digelar atau diselenggarakan dalam hidup ini, saudara. Menurunkan semua nilai. Tadi saya singgung bahwa untuk realisasi sekolah kehidupan ini ada salib. Tuhan harus mati di kayu salib bisa menebus dosa kita. Tuhan datang ke dunia bisa mengajarkan Injil dengan mengosongkan diri, saudaraku. Ia bisa memberikan Roh Kudus sebagai meterai dan ia bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Mahal harganya.
Kita pun juga harus membayar mahal. Lukas pasal yang ke-14 ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Meninggalkan segala sesuatu artinya kita bersedia, fokus hidup kita adalah bagaimana kita berubah menjadi murid yang belajar. Bagaimana kita bisa berubah menjadi murid itu berubah. Meninggalkan segala sesuatu berarti kita tidak mengharapkan dunia memberi kebahagiaan kita. Jadi kalau saudara masih berharap dunia memberi kebahagiaan, saudara tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau saudara berpikir makin banyak yang saudara miliki, saudara bahagia. Makin banyak yang saudara miliki, saudara merasa lebih lengkap dan utuh, Anda tidak bisa menjadi murid Tuhan. Sama sekali tidak bisa. Karena Anda masih mencintai dunia. Nah, ini yang berat, saudaraku. Nah, manusia sudah terlanjur punya irama hidup yang salah. Tuhan menghargai jiwa saudara. Di dalam diri kita ini berharga. Ada kekekalan yang Tuhan mau bentuk. Artinya nurani kita atau di dalam nesyamah kita ini dibentuk menjadi manusia Allah. Tapi manusia itu sudah banyak yang sesat. Merasa lebih utuh lengkap kalau punya ini, punya itu. Kalau saudara menghargai seseorang karena perhiasannya, Anda merendahkan orang itu. Kalau saudara menghargai seseorang karena mobilnya, Anda merendahkan orang itu. Anda nggak memandang manusianya, Anda memandang hartanya. Bayangkan kalau sampai suatu hari ada monyet yang pakai kalung dan ada berlian yang sebesar jengkol. Itu monyet ya pakai kalung berlian yang seharga 400 miliar. Terus tangannya rupanya ada beberapa emas yang permata, ada rubi, zamrud. Itu monyet pasti dikejar-kejar orang. Tidak nyaman hidupnya. Siang malam orang rela tidak tidur hanya menunggu monyet yang pakai berlian. Monyet itu menjadi begitu berharga. Karena apa? Berlian. Sekarang saudara menghargai orang karena berlian? Kan Anda merendahkan martabat manusianya. Kalau saudara mau terhormat karena Anda punya perhiasan, kemewahan, barang yang Anda pakai atau mobil, Anda enggak. Anda ngerti enggak Anda tidak berharga? Anda tidak menghargai dirimu sendiri. Kita enggak sadar selama ini. Saya pakai baju hijau. Apa saya berharga karena saya pakai baju yang menarik ini? Apa saya menghargai orang karena, wah, lalu nikmati apa yang Tuhan percayakan padamu dan gunakan untuk kemuliaannya. Tapi jangan merasa berharga karena barang-barang itu. Kalau saudara tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, jangan berkata, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak berharga. You tidak menghargai dirimu sendiri, kau berharga. Yang karenanya saya ada di sini. Amin. Saudara berharga. Yang karenanya saya ada di sini. Bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang setengah kaya setengah miskin, tapi untuk jiwa-jiwa yang mau diselamatkan dan diubah menjadi warga kerajaan surga. Jadi nggak masalah Anda wanita atau pria, kaya atau miskin, berkedudukan atau tidak. Satu saja, Anda bersedia diubah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi terus terang saya khotbah sudah mulai malas sekarang. Malas khotbah untuk orang-orang yang tidak mau diubah. Saya berapa kali ketemu orang yang sungguh-sungguh secara finansial sangat kuat. Dia sudah mulai mendengar saya punya kontroversi. Ini orang nih kontroversi nih khotbahnya. Seingat saya sudah 2 atau 3 orang. 2 atau 3. Pak, kapan kita bisa sharing? Kapan-kapan. Saya tidak tertarik dari cara you ngomong, kesombonganmu, kebanggaanmu. Kau pikir pendeta gampang diundang? Orang-orang begitu sering menghina Tuhan. Dia pikir ya, dia berharga.
Jangan begitu. Kamu belum ketemu Tuhan Yesus, Raja dari segala raja. Kamu sombong kamu. Maka Bapak Ibu ya, yang kaya juga jangan merasa berharga karena kekayaan, saudara. Yang miskin jangan pakai minder. Aduh, saya miskin. Kamu berharga tahu? Kamu sangat berharga. Saya orang miskin. Saya gak punya apa-apa, Pak. Kau pikir aku siapa? Aku di sini menjadi hambanya yang menjadikan kamu bagian hidupku. Aku berdiri sini karena engkau ada di sini. Bukan karena kamu punya duit banyak. Kau pikir kamu mau gaji? Nah, jangan minder. Wah, orang naik mobil. Orang naik mobil, Anda di sampingnya. Lihat. Malu-malu gitu. Waduh. Orang naik mobil, saya cuma nunggu bus. Kenapa? Biasa aja naik angkutan umum. Kenapa mesti minder? Saudara harus bekerja dengan keras, bisnis dengan baik untuk bisa menopang pekerjaan Tuhan ini supaya kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Tapi jangan saudara menjadi bodoh, memberi nilai diri, merasa berharga, bahagia, lengkap, utuh karena memiliki banyak. Semakin ada punya banyak, mestinya saudara semakin efektif buat Tuhan. Orang percaya harus berani memberi nilai rendah, memberi harga murah apapun yang dunia anggap berharga. Kita sudah terlanjur rusak, saudara. Merubah mindset gak gampang, tapi kita harus berani. Manusia diperhadapkan kepada pilihan. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Menikmati kerajaan dunia hari ini atau menikmati kerajaan Allah. Faktanya hampir semua manusia, termasuk banyak orang Kristen, di dalamnya memilih menikmati dunia hari ini. Seakan-akan kesempatan hidup hanya di dunia sekali ini. Dia tidak mau mengerti bahwa hidup sesungguhnya yang dirancang Tuhan untuk kita nikmati, kita miliki, itu seberang langit biru. Di langit biru bumi baru nanti. Di langit baru bumi baru nanti. Bukan di sini. Di dunia kita hanya masuk sekolah kehidupan. Katakan amin. Sekolah kehidupan. Bukan untuk menikmati dunia hari ini. Kalau ada pelayan jemaat masih belum berubah dari cara berpikir yang keliru ini, pasti dia menggunakan kesempatan tersebut hanya untuk kepentingan dapat menikmati dunia. Banyak jemaat dan rohaniwan yang terjebak dalam kubangan kesalahan ini, tetapi mereka tidak merasa bersalah. Sah-sah saja. Apa salahnya hidup cara begini? Oh saudaraku, salah. Maka di sini pikiran sudah dibuka. Kita tidak mau menjadi gereja yang menyelenggarakan pelayanannya supaya eksis, supaya jemaat datang kalau bisa tambah banyak. Saudara datang mau mendaftarkan diri sebagai anggota tetap boleh, enggak silahkan. Saudara mau gereja sini silahkan. Besok mau pindah pergilah. Kita bukan supaya gereja ini eksis. Kalau ini pekerjaan Tuhan ya eksis lah. Kalau tidak ya terserahlah Tuhan. Kalau kita cuma membela ini gereja, kita melakukan pelanggaran nanti, manipulasi dan menyalahgunakan wewenang rohani, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan lembaga, dalam ini institusi gereja atau pribadi. Melayani supaya jemaat diberkati, berlimpah-limpah. Kan rata-rata gereja begitu. Saudara, gereja nggak bisa nolong saudara, percaya deh. Nggak bisa. Gereja itu menuntun saudara untuk tiap hari berjalan dengan Tuhan, ketemu Tuhan. Kalau Anda tidak nurut yang saya ngomong ini, 10 tahun lagi Anda nggak beda jauh dari ini. Cuma lebih tua aja, tambah peyot.
tambah peyot. Tapi watakmu cuma dewasa secara mental, tapi tidak menunjukkan kodrat ilahi. Saudara masih bersama saya? Saudara mau berubah nggak? Kalau nggak saya malas. Saya malas. Anda ngerti kan maksud saya? Yuk kita berubah, amin. Ini sekolah kehidupan, saudaraku. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya sekolah kehidupan ini bisa terrealisir, terwujud. Orang-orang yang masih mau menikmati dunia tidak mungkin bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Kalau selama ini banyak gereja membuat tenang orang-orang seperti ini, Anda tidak akan dibuat tenang. Tidak akan. Kan banyak orang dari kecil memang baik-baik, beragama Kristen, bermoral, kebaktian di gereja, nyanyi. Pokoknya nyaman lah, diberkati Tuhan, dilindungi nanti kalau mati masuk surga. Orang-orang ini diakomodir oleh pendeta, oleh gereja, di satu lembaga namanya gereja. Dalam ada namanya agama Kristen. Lalu dikatakan sudah bertobat karena sudah tidak hidup dalam pelanggaran moral. So tahu nggak si bungsu, anak yang terhilang, ketika bertobat berkata, aku tidak layak jadi anak Bapak, biarlah aku jadi orang upahan saja. Itu pertobatan yang benar, tidak berhak mengklaim, bersedia hidup dalam dominasi, bersedia hidup di dalam pengawasan, kontrol, kendali, dan subordinasi bapaknya. Itu baru benar. Nah, banyak orang merasa sudah bertobat karena sudah tidak lagi di luar gereja, di dalam gereja. Sudah jadi orang baik-baik. Tapi kalau Anda belum hidup dalam pemerintahan Allah, you masih pemberontak. Anda masih memberontak. Jangan merasa sudah bertobat. Belum. You masih di luar wilayah kerajaan surga. Karena kau masih memiliki dirimu sendiri. Jadi kisah anak yang terhilang di Lukas pasal 15 ayat 11-32. Yang terhilang itu dua. Satu si bungsu hilang di luar kandang. Si sulung hilang di dalam kandang. Adiknya pulang, si sulung gak mau masuk rumah. Budak atau hambanya dari keluarga itu memberitahu. Waktu ditanya, ada apa ini? Kok rame-rame? Pesta-pesta? Oh Tuhan, ini adik Tuhan pulang. Diam! Enggak Tuhan, Papa senang banget. Diam! Bener Pak, swear. Ayanda bahagia banget. Karena adik Tuhan pulang. Ya Tuhan masuk. Enggak. Kasih tahu Papa. Gua gak mau masuk. Gua unjuk perasaan. Dia demo. Bapaknya yang keluar. Bikin malu gak saudara? Selama ini sama-sama dengan orang tua. Apa gak bisa menerima ketularan, menerima transfer impartasi spiritnya? Kok gak nyambung? Mestinya kan segairah, satu spirit. Itu berarti si sulung punya dunia sendiri. Jangan orang ke gereja punya dunia sendiri. Proyeksinya beda dengan proyeksi Bapak di surga. Anda ngerti gak saya ngomong apa? Berarti belum bertobat. Lihat orang binasa, Anda diam saja. Gak ada beban untuk orang binasa. Makanya Bapak Ibu ya, bawa teman-teman datang ke sini. Oh, gua udah bertobat. Lu belum. Kalau lu ke gereja gua, lu dianggap belum bertobat loh. Gua dulu main judi, gua main perempuan, sekarang kagak. Ya tapi itu belum ukuran bertobat. You dikuasai Tuhan gak pikiranmu, mulutmu, matamu, tanganmu. Ya kita kan belum sempurna. Itu namanya kamu mesti sekolah lagi. Kau belum hidup dalam pemerintahan Allah. Maka pertobatan itu bertahap. Jadi jangan merasa sudah bertobat. Saya dulu anak terhilang, sekarang ditemukan. Ditemukan gereja, belum ditemukan Tuhan loh. Amin. Nah saudara harus mengerti ini. Kita itu ambil segmen ini saudara. Bukan lagi KKR di Gelora Bung Karno. Tidak lagi KKR di lapangan-lapangan. Nah, itu sekali-kali begitu di daerah. Tapi kita masuk gereja. Ladang gereja ini. Saudara ini belum tentu tuh masuk surga loh. Coba kalau lihat hidup saudara tiap hari. Mulutmu, pikiranmu, tindakanmu. Pantas gak masuk surga? Saudara mesti berubah terus. Saya saja juga takut Pak, trembling Pak. Malam hari saya berdoa sebelum tidur.
Tuhan ingatkan, tadi waktu kamu ngobrol-ngobrol di tempat itu, kamu banyak bicara. Aku tidak nyaman kamu bicara begitu. Sorry Tuhan. Sorry Tuhan. Besoknya saya buat lagi. Gila gak? Watak kita itu jelek loh. Datang lagi. Tuhan, belum tentu kita gak lakukan lagi. Tapi proses terus Pak. Tuhan itu supaya nyaman. Di mana kita ada, Tuhan itu nyaman dengan kita. Apa yang kita lakukan, kita perbuat. Tuhan nyaman. Sebelum kita masuk dalam kerajaan surga, di bumi ini kita harus hidup dalam pemerintahannya dulu. Kalau kita tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan hari ini, kita nggak bisa hidup dalam kerajaan surga. Kita memerintah emosi kita memerintah perasaan kita. Apa yang kita mau buat, kita buat. Apa yang kita mau ucapkan, kita ucapkan. Apa yang kita mau beli, kita beli. Mau melangkah kemana, kita melangkah. Entah Tuhan nyaman atau tidak, Tuhan nggak kelihatan. Itu kan kurang ajar namanya. Dulu kita begitu, saya juga begitu. Sekarang kita mau berubah. Ayo saudaraku, ayo. Kalau saudara masih mau menikmati dunia ini, saudara tidak bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau masih masih memiliki hasrat membangun kerajaannya sendiri, nggak bisa. Saudara berkata, datanglah kerajaanmu. Kalimat datanglah kerajaanmu memuat panggilan untuk memiliki penyerahan hidup sepenuh bagi kepentingan kerajaannya. Beri tepuk tangan saudaraku. Kepentingan kerajaan Allah itu apa? Oh Tuhan, aku berikan bakatku, waktuku, tenagaku, uangku, hartaku Tuhan, talentaku kuserahkan untuk kepentingan kerajaanmu. Tuhan jawab, tidak, aku tidak butuh. Aku luruskan dulu hatimu. Aku luruskan dulu hatimu. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya, melayani pikirannya. Anda ngerti saya ngomong apa? Wah, saya mau melayani Tuhan tuh Pak. Saya sekarang melayani Tuhan loh Pak. Oh ya? Iya, saya terima tamu. Sekarang saya melayani Tuhan Pak, udah full timer. Jadi pendeta. Melayani Tuhan itu Pak, melayani perasaannya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyenangkan Dia. Saya dulu juga kepikir bahwa di surga nanti yang akan menduduki kedudukan penting, yang jadi hulu balang Tuhan itu pendeta-pendeta yang melayani kegiatan gereja. Salah. Makanya sudah lihat, melayani Tuhan di konteks dunia pada umumnya begini, sekolah Alkitab lalu melayani. Di sekolah Alkitab lebih banyak belajar teknis. Jangan-jangan 85-95 itu teknis. Makanya Anda tahu nggak, terbangun satu kartel atau rezim dari sinode wilayah gereja lokal. Jadi kartel atau rezim di situ. Yang tadi saya katakan gereja melakukan 2 kesalahan itu. Kita harus bergerak, berubah. Jangan bikin kartel. Karena mempertahankan gereja dalam gereja lokal, mempertahankan gereja dalam wilayah, dan mempertahankan sinode. Kita membela siapa ini? Saudara ngerti gak saya ngomong apa ini? Saudara harus melayani perasaan Tuhan. Lebih lengkapnya sebenarnya melayani Bapak, melakukan kehendak Bapak. Nih begini saudara. Coba Edo ke sini. Kalau saya Tuhan Yesus bilang gini, Edo, sini Do. Sini beri sini Edo. Aku menebus kamu. Kamu milikku. Kamu nggak milikmu sendiri ya. Kau aku miliki. Aku mau memakai tubuh ini. Menyenangkan Bapak di surga. Oh boleh, silahkan Tuhan. Oh nggak bisa. Itu nggak bisa otomatis. Kau robah dulu pikiranmu. Kau belajar firman dari Erastus. Tapi dia cuma peran 1% tuh. 99% kamu tiap hari ku didik. Lewat semua peristiwa ku didik. Ku bersihkan pikiranmu. Ku masuki engkau. Sehingga engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Baru engkau memuaskan Bapakku. Karena engkau baru bisa berbuat seperti aku berbuat 2000 tahun yang lalu. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Anda ngerti ngomong saya ini? Jadi kalau saudara
percaya Tuhan Yesus, yuk kehilangan hidup. Tidak boleh menikmati dunia lagi. Wah, percuma dong Pak, kita kerja cari duit. Loh, harus kerja cari duit. Kau mau sekolahkan anakmu, mau punya rumah enak juga kan? Nggak salah. Tapi ingat, semua dalam kontrol kendali Tuhan. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganku. Saya pun juga tidak langsung benar seperti hari ini nih, pun juga belum benar, saudara. Lewat proses juga. Saya menyadari kesalahanku. Dan saya mau berubah dan mengajak saudara. Saya udah mulai malas jadi pendeta ini. Apa bedanya pendeta dengan saudara? Yang penting itu melayani Tuhan dengan memuaskan perasaannya. Jangan merasa berharga jadi pendeta. Harganya bukan pendeta. Harganya di manusia batiniahnya. Apakah setiap pikirannya, setiap ucapannya, setiap kelakuannya menyenangkan Tuhan? Tidak. Kalimat lagu ini bagus, saudaraku. Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau memberikan padaku hidup yang baru, hidupmu sendiri, hidupmu sendiri. Engkau mau berikan hidupmu sendiri. Itu bukan hanya mati di kayu salib, lalu dia menebus dosa kita. Dia mau memberikan spiritnya, dia memberikan wataknya, dia mau menaruh pribadinya dalam diri kita. Cuman tidak bisa otomatis. Sekarang ku hidup, tetapi bukannya aku lagi. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Susah ya saudara menjelaskan ke orang yang tidak memahami. Bayangkan waktu Nuh membuat bahtera dan berkata, hei, akan ada hujan besar. Dunia ini akan tenggelamkan air bah. Hanya bahtera ini yang bisa membuat kita selamat. Ada binatang-binatang yang sepasang akan masuk dan ada yang lain 7 pasang. Kamu mau ikut nggak? Diketawain. Pada waktu itu kan ekosistem bumi masih sempurna ya, atau sangat baik lah. Ya mungkin ada banjir sampai ke sini. Siapa yang bisa percaya? No bisa frustasi saudara. Sama hari ini saya berkata, kita punya kesempatan hidup bukan hanya di sini loh. Justru hidup yang sesungguhnya nanti dong, yang dirancang Tuhan untuk kita. Bukan sekarang,
Jangan menikmati hidup sekarang ini dengan cara seperti anak dunia. Langit bumi akan hancur. Dan ke depan waktu tidak terprediksi perubahan-perubahannya. Ayo kita cepat-cepat berbenah. Orang bilang, hehehe. Cuman gak ngomong kan di Alkitab ada kan, jadi, yang dia bilang ini, nanti. Tidak hari ini, ditunda. Dunia ini berubah cepat loh. Anda membaca koran nggak? Korea Utara sudah mempersiapkan rudal yang berhulu ledak nuklir. Disiapkan, disiagakan. Itu kalau orang gila dari Korea Utara itu miring. Peta demografi, sosial, ekonomi, politik berubah total. Korea Selatan takut enggak? Setiap bentuk provokasi akan kami balas dengan keras. Anda tahu laut Cina yang sekarang diperebutkan antara ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan, ada Filipina. Cina nggak mau tahu ini miliknya. Dia pasang rudal di salah satu pulau. Amerika kapal induknya merapat. Tunggu. Begitu jebret. Seperti Irak, Suriah, Mesir, Libya. Dalam waktu singkat perubahannya luar biasa. Dunia bisa berubah setiap saat, bro. Saya bukan ngancam. Nggak usah sih nunggu perang nuklir. Anda ke kamar mandi, di rumah, kebentur, jebret. Nggak saya harapkan. Jebret, kebentur, pala, nabrak, geger otak. Selesai. Kok nggak takut sama Tuhan? Sorry. Aku banyak bicara. Aku trembling. Besok salah lagi. Minta ampun lagi. Ampuni, trembling. Begitu menghadap Tuhan nggak trembling lagi. Tapi orang-orang yang sekarang sombong gitu. Nempelin istri, pak. Kalau sama orang semenang-menang begitu. Begitu mati ketemu Tuhan baru gini. Paham gak saudara? Yang sombong-sombong nih kamu gak bertobat. Awas kamu. Harus trembling saudara, amin. Harus gemetar. Yang gemetar hari ini ketemu Tuhan gak gemetar lagi. Tapi kalau hari ini Anda gak gemetar, tunggu yuk gemetar di kekekalan. Amin. Termasuk pemain musik harus gemetar. Supaya kamu bisa main musik di surga. Tapi kalau kamu gak gemetar di sini, kamu dibuang ke neraka. Di neraka tidak ada alat musik. Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Proses. Anda bilang amin hari ini itu gak bisa menjawab. Baru awal sebuah proses. Baru start. Baptisan itu lambang kematian. Begitu kalian dibaptis, harus berani meninggalkan cara hidup yang kemarin kamu lakukan. Ini yang muda-muda terutama. Tidak boleh lagi bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan. Harus hidup seturut kehendak Tuhan. Kamu tidak boleh pacaran sembarangan. Dan tidak boleh bawa pacar kepada orang tua. Sebelum pacaran mau dibawa dulu. Mam, gimana wajahnya? Keker dulu. Kayaknya boleh. Keker dulu, kayaknya loh ya. Jangan. Kenapa jangan, Mam? Jangan. Bahaya. Mam, ganteng, Mam, kulitnya putih. Itu buaya putih. Yang tinggal hanya namaku. Terukir di nisan batu. Tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu di tanah kering yang beku. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini. Di makam bumi hanya tubuh yang fana.
tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Kita mulai membangun kerajaan surga itu sekarang, bukan nanti, saudaraku. Untuk itu kan Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Jadi fokus kita itu bagaimana kita berubah. Begitu kita melek mata hari itu, Tuhan sudah sediakan begitu banyak pelajaran rohani yang mau merubah kita. Tuhan berkata, barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, dia malah kehilangan. Tapi yang rela kehilangan nyawa, dia beroleh nyawa. Nyawa itu suke. Di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak. Di api neraka itu gak ada suke, saudara. Tidak ada kehidupan di api kekal itu, gak ada kehidupan. Kehidupan yang sempurna yang Allah ciptakan seperti ini akan ada di dalam kerajaannya. Kita akan kembali mengeksplorasi musik, seni, keindahan, makan, minum secara fisik seperti bumi ini. Hanya tidak ada dosa. Betapa hebatnya itu. Ada dinamika hidup yang sangat sempurna. Ya sekarang tinggal mau percaya enggak? Kalau kita berani percaya, terseret terus. Wah, kita mau bertumbuh. Rela apapun. Rela apapun. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apapun kita perbuat. Dan saudara harus mau merubah cara berpikir itu. Supaya kita diproses menjadi sempurna. Harus mau berubah. Dan berkat Tuhan yang tak ternilai itu disediakan bagi kita setiap saat. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudaraku panduan kebenaran. Lewat suara kebenaran, lewat PA, Tuhan itu mau mengajarkan kita kebenarannya. Oleh sebab itu saya menghimbau kalau Anda punya waktu, tanpa mengganggu tugas dan urusan rumah tangga saudara, hadirlah supaya diberkati. Amin.